Baik, melanjutkan kuliah yang terdahulu tentang standarisasi ekstrak. Kuliah pada sore hari ini tentang studi praformulasi sediaan fitofarmasi. Jadi kita review lagi kuliah-kuliah kita terdahulu. Jadi terdapat beberapa alasan begitu ya, mengapa kita tidak mengisolasi senyawa aktif dari ekstrak. Ya, jadi seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa ketika kita memformulasi sediaan fitofarmasi, maka perbedaannya dengan sediaan farmasi pada umumnya adalah sediaan farmasi menggunakan bahan aktif, obat modern atau bahan kimia obat atau senyawa tunggal ya, yang disebut sebagai bahan kimia obat atau BKO. Sedangkan sediaan fitofarmasi bahan aktifnya berupa ekstrak, dan kita tahu bahwa ekstrak itu adalah multi compound atau ya, kumpulan dari berbagai macam senyawa metabolit dari tumbuhan. Jadi dimungkinkan ada metabolit sekunder dan juga dimungkinkan juga metabolit primer juga terekstrak gitu ya dengan pelarut yang ada, dan juga senyawa-senyawa atau komponen-komponen yang lain. Ya. Jadi mengapa kita tidak mengisolasi senyawa aktif dari ekstrak gitu ya? Jadi ekstrak itu di sediaan fitofarmasi kita pakai secara keseluruhan whole ekstrak gitu ya. Ya. Jadi ekstrak kasar atau ekstrak terpurifikasi memiliki data klinik yang terdokumentasi. Ya, kemarin kita berbicara tentang klasifikasi ekstrak ya menurut Farmakope Eropa ataupun FIP begitu ya, mana ada penggolongan ekstrak ya berdasarkan markernya dan data yang dimiliki. Jadi kalau kita tahu bahwa senyawa-senyawa aktif itu memiliki aktivitas atau bioaktivitas ya, tertentu dan itu terdokumentasi dengan baik, ya, apalagi itu di data klinik. Berarti kalau data klinik datanya cukup meyakinkan ya, karena dia dilakukan pengujian terhadap manusia, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita mengisolasi senyawa aktif dari ekstrak kecuali untuk tujuan tertentu, ya. Misalkan untuk tujuannya misalkan untuk mengetahui atau mengisolasi marker senyawanya. Ya, tetapi kalau markernya itu sudah tersedia di pasaran, ya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Atau markernya sudah teridentifikasi, ya sudah diketahui rumus struktur kimianya, maka kita tidak perlu mengisolasi senyawa aktif. Ya, karena terlalu banyak resource yang kita butuhkan untuk mengisolasi. Ya, kita butuh pelarut, ya kita butuh tenaga untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Kemudian ada kalanya ya ekstrak itu punya data terhadap hewan coba misalkan atau data terhadap manusia misalkan, atau punya data klinik. Tapi para peneliti tidak tahu atau tidak yakin ya, mana senyawa aktif atau mana senyawa yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologi ekstrak itu. Meskipun sebagian senyawa-senyawa yang lain telah diketahui. Ya. Jadi contohnya adalah ekstrak-ekstrak yang termasuk dalam kelas B ekstrak ya menurut Farmakope Eropa. Kemudian alasan mengapa kita mengisolasi senyawa aktif dari ekstrak. Senyawa aktif itu diketahui atau diperkirakan tidak stabil kalau kita isolasi. Ya, contohnya adalah
kurkumin. Ya, kurkumin. Ya, kurkumin itu banyak dijumpai pada tanaman suku Zingiberaceae, lebih spesifik lagi genus kurkuma. Sehingga kandungan senyawanya disebut sebagai kurkuminoid. Kurkuminoid itu ada 3. Ya. Ada kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-desmetoksikurkumin. Ya. Ya. Ketiganya itu selalu ada di dalam ekstrak genus kurkuma, ya. Katakanlah ekstrak kunyit misalkan yang paling banyak diteliti oleh orang. Ya. Ekstrak kunyit, ya. Kalau kita isolasi kurkumin dari kurkuminoid, maka dia kurkuminnya tidak stabil dan dia rusak, ya. Jadi ya. Nah, sehingga kurkuminoid standar pun itu selalu dijual dalam bentuk kurkuminoid. Jadi tidak pernah ada kurkumin sendiri begitu, ya. Jadi meskipun tertulis kurkumin begitu, ya, ketika dicek misalkan di kromatografi lapis tipis ataupun di kromatografi cair, maka dia akan berisi lebih dari 1 senyawa. Ya, jadi dan kebanyakan dia berisi semua anggota kurkuminoid, ya. Jadi berisi kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-desmetoksikurkumin. Ya. Kemudian adanya sinergisme atau antagonisme dari senyawa-senyawa dalam ekstrak. Ya. Sinergisme misalnya diketahui terjadi pada senyawa-senyawa pada ekstrak ginkgo biloba. Ya. Di mana ginkgolit E sama ginkgolit B dan juga ginkgoflavon itu memiliki bioaktivitas tersendiri ketika diuji. Ya, jadi ketika diisolasi begitu ginkgolit E, ginkgolit B dan juga ginkgoflavon itu memiliki bioaktivitas yang berbeda. Ya. Ada yang bersifat sebagai antioksidan, ya. Ada yang bersifat sebagai antiinflamasi begitu. Ya. Tapi ketika jenis senyawa ini ada di dalam ekstrak ginkgo biloba dan tidak diisolasi, ya, ekstrak ginkgo biloba sendiri memiliki efek meningkatkan perfusi darah ke otak. Jika perfusi darah ke otak meningkat, dan kita ketahui darah itu kaya akan oksigen, maka fungsi otak juga akan meningkat, ya, fungsi memori, fungsi kognitif, dan lain sebagainya. Kemudian antagonisme misalkan, ya, contohnya misalkan dari tanaman mahuang, ya, dari Cina, mahuang itu terkenal, ya, secara tradisional digunakan untuk pengobatan asma. Ya. Dan ketika diisolasi, ketika ditelusuri, ya, dengan metode fraksinasi atau isolasi yang dipandu uji bioaktivitas, maka diketahui bahwa aktivitas bronkodilator, ya, itu dipengaruhi oleh alkaloid yang disebut sebagai efedrin. Ya. Nah, hingga orang akhirnya mengisolasi efedrin dari mahuang, dari herba mahuang. Dan efedrin itu dipakai di dunia medis, di dunia klinik sebagai obat asma, ya, sebagai
bronkodilator. Ya. Dia bekerja dengan cara menduduki reseptor beta 1 di paru. Ya. Namun demikian, ternyata efedrin itu juga mampu menduduki reseptor alfa 1 di jantung. Hingga efedrin tadi memiliki efek samping yang meningkatkan tekanan darah dan juga dia meningkatkan ritme jantung. Di samping itu dia memiliki efek stimulansia, ya, sehingga efedrin juga kadangkala disalahgunakan sebagai doping. Namun demikian, ya efek samping dari efedrin itu banyak dikeluhkan dan diketahui oleh klinisi. Ya. Jadi meningkatkan darah, meningkatkan tekanan darah. Nah, ketika kita mengisolasi efedrin dan menggunakan efedrin sebagai obat, itu yang terjadi. Nah, efek peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan ritme jantung yang dirasakan oleh pasien sebagai jantung berdebar-debar, itu konon tidak dijumpai pada penggunaan mahuang, jadi rebusan mahuang. Jadi pada pengobatan tradisional Cina, ya itu menunjukkan. Dan kemudian peneliti di Cina menemukan ada alkaloid lain di dalam ekstrak mahuang atau rebusan mahuang yang dia itu memiliki efek yang berlawanan dengan efedrin dalam hal efeknya terhadap reseptor alfa 1. Sehingga ada alkaloid lain di dalam mahuang yang dia itu aktivitasnya adalah menurunkan tekanan darah. Sehingga dalam beberapa kasus kita tidak mengisolasi senyawa aktif, contohnya tadi efedrin tadi dari mahuang. Baik, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam ekstrak itu ternyata memang ekstrak itu tidak hanya berisi senyawa-senyawa metabolit sekunder yang aktif atau memiliki efek farmakologi. Ya. Jadi di dalam ekstrak itu juga terkandung senyawa-senyawa lain dalam jumlah besar. Jadi senyawa aktifnya itu atau sekumpulan senyawa aktifnya itu jumlahnya kecil. Nah, senyawa lain ini yang jumlahnya lebih besar. Misalnya adalah garam-garam organik ataupun garam-garam anorganik. Masuk juga basa-basa organik dan juga asam-asam organik. Di samping itu juga ada gula, juga polisakarida, tanin, polifenol, dan saponin. Meskipun tanin atau polifenol, saponin dalam beberapa kasus di tumbuhan yang berbeda, tanin atau polifenol ataupun saponin dia memiliki atau berfungsi sebagai senyawa aktif. Ya, contoh klasik misalkan ginseng, tanaman ginseng itu yang dominan adalah senyawa saponinnya. Ya, kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain. Namun demikian, secara umum gitu ya, tanin itu tidak dikehendaki untuk tidak diinginkan keberadaannya di dalam ekstrak. Karena dia memiliki efek astringent. Ya. Jadi dia juga memiliki efek dalam beberapa kasus untuk ekstrak-ekstrak tanaman yang berasal dari daun, ya, Simlicia daun, yang dapat menyebabkan sembelit atau susah BAB. Nah, kemudian
kita tahu dalam formulasi bahwa dalam formulasi obat misalkan dalam formulasi pemilihan eksipien dan juga bentuk sediaan sangat bergantung pada senyawa aktif atau sifat fisika-kimia dari senyawa aktif yang akan kita formulasi. Ya. Kalau bentuk sediaan farmasi, umumnya kita memformulasi senyawa obat atau BKO itu dalam bentuk tunggal. Ya. Nah, makin sedikit senyawa yang diformulasi, makin sedikit masalah yang timbul. Berbeda dengan ekstrak. Ekstrak itu senyawanya banyak, termasuk juga senyawa-senyawa yang aktif maupun senyawa lain yang tidak aktif atau dianggap tidak aktif tersebut. Dan senyawa-senyawa ini dapat menimbulkan masalah dalam formulasi. Baik. Kemudian kita juga review atau recall-nya tentang apa itu ekstrak. Ya. Jadi menurut Farmakope Eropa, ya, Farmakope Italia ya, Farmakope Italia edisi 9. Di dalam monografi tentang ekstrak di Farmakope Italia edisi 9, ya, ada pernyataan yang lebih memberikan pemahaman kita itu lebih terhadap ekstrak ya dibandingkan dengan yang dijumpai di farmakope yang lain misalnya. Dikatakan di sana ekstrak itu adalah cairan atau padatan. Kalau cairan berarti ekstrak cair, atau kalau padatan berarti ekstrak kering, atau ya, masanya dengan konsistensi intermediate di antaranya itu, dari antara cair ataupun padatan, berarti setengah padat. Nah, ini disebut sebagai soft extract atau boleh kita sebut sebagai ekstrak kental. Gitu. Ya, jadi yang diperoleh dengan mengekstraksi bahan baku berupa simplicia dalam bentuk kering. Ya. Kemudian ekstrak itu dibuat atau disiapkan dengan cara mengekstraksi secara exhaust. Ya, exhaust itu berarti sebanyak-banyaknya, ya, sampai habis. Ya. Ya. Senyawa aktif ya, menggunakan solvent yang sesuai dengan cara maserasi atau perkolasi atau cara-cara lain yang sesuai dari simplicia yang direduksi ukuran partikelnya. Ya. Ya. Kalau kita lihat di definisi ekstrak ini menurut Farmakope Italia ini, jadi ada metode ekstraksi yang konvensional gitu ya, maserasi atau perkolasi. Kemudian juga dalam skala yang lebih besar atau dalam skala industri, jadi metode ekstraksi yang lain itu diperbolehkan. Ya. Misalkan ekstraksi dengan CO2 superkritik atau ekstraksi dengan counter current misalkan. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi terkait dengan formulasi atau praformulasi adalah ya dikatakan juga di dalam Farmakope Italia dalam beberapa kasus ya, simplicia yang diekstraksi harus melalui perlakuan awal, ya, misalnya inaktivasi enzim ataupun defatting atau
penghilangan lemak atau minyak. Dalam kasus yang lain, ya, bahan-bahan lain atau bahan-bahan yang tidak diinginkan itu harus dihilangkan dari ekstrak ya, setelah proses ekstraksi yang utama. Kemudian ekstrak itu harus dipekatkan, ya, sehingga dipekatkan menjadi konsistensi yang telah ditentukan, ya, menggunakan metode yang sesuai. Ya, biasanya dengan cara penurunan tekanan ataupun dilakukan pada suhu seminimal mungkin yang menjamin proses perusakan sinyal aktif itu minimal. Ya. Kemudian ada beberapa aturan umum gitu ya sebelum kita memformulasi ya, ekstrak menjadi sediaan fitofarmasi. Yang pertama, ekstrak itu harus dibuat dalam bentuk yang stabil. Ya, stabilitas ini sangat tergantung dari senyawa-senyawa yang terkandung di dalam ekstrak. Sebagai contoh, misalkan senyawa antosianin, kemudian juga iridoid atau zat pahit. Ya, iridoid ini kalau dari sudut pandang fitokimia, ya adalah monoterpen lakton. Ya, kalau di Indonesia dikenal sebagai pahitan, begitu ya. Kemudian juga ester-ester yang labil, ya, dia itu tidak stabil dalam bentuk larutan. Ya. Senyawa antosianin itu sangat tidak stabil, dan juga iridoid dan beberapa ester tidak stabil dalam bentuk larutan. Sehingga ketika kita melakukan ekstraksi, ya, ekstrak itu harus dipekatkan sehingga menjadi ekstrak yang kental atau soft extract, ya, konsistensinya semi solid, ya, di literatur yang lain dikatakan konsistensinya seperti mentega begitu ini. Ataupun kita buat menjadi ekstrak yang kering. Ya. Kemudian ekstrak itu harus diformulasi menjadi bentuk sediaan yang sesuai dengan stabilitas ekstrak. Ya. Jadi untuk contoh di atas, ekstrak dengan kandungan aktif antosianin misalkan, ya, kita seyogyanya tidak memformulasi ekstrak dengan kandungan aktif antosianin itu dalam bentuk sediaan cair. Ya, mengingat stabilitasnya. Jadi kita harus memformulasinya dalam bentuk sediaan padat. Baik. Kemudian tadi di farmakope Italia disebutkan preliminary treatment atau perlakuan awal, gitu ya. Ya. Ada perbedaan yang mendasar, ya, preliminary treatment, ya, antara USP 21, ya, farmakope Amerika Serikat dengan farmakope Italia. Kalau di dalam farmakope Amerika Serikat, ya, dikenal istilah defatting. Jadi serbu ekstrak atau powder ekstrak atau ekstrak terstandar, ya, dalam bentuk kering, serbu ekstrak yang dibuat dari simplicia yang mengandung minyak atau lemak harus dibebaskan dari komponen tersebut. Ya, jadi secara saya memiliki pengalaman begitu. Saya memiliki kira-kira beberapa tahun yang lalu ketika mengekstraksi rimpang, rimpang bangle,
Ya. Jadi ekstrak dari rimpang bangle dan juga ya kemungkinan rimpang-rimpang dari Zingi Berase itu kalau kita ekstraksi, ya, dia itu sukar untuk dikeringkan atau dipekatkan. Ya. Ekstrak bangle misalkan ketika ya, kita ekstraksi dengan etanol, ya, rimpang bangle kita ekstraksi dengan etanol, ya, dia akan terbentuk ya serbuk simplicianya, serbuk rimpangnya itu ketika dimaserasi dia akan membentuk cairannya itu dia akan atau menstrumnya itu dia akan membentuk dua lapis, ya, di lapisan menstrum dan lapisan minyak, ya, atau massa seperti minyak, ya, bahkan ya di perbatasan lapisannya itu seperti emulsi begitu, ya, di perbatasan antara ekstrak cairnya dan minyaknya itu ada semacam emulsi begitu. Nah, yang seperti ini tidak akan mungkin bisa dipekatkan atau dikeringkan ekstraknya karena adanya minyak atau komponen berminyak dari Simplicia. Ya. Di samping itu juga dimungkinkan juga Simplicia tertentu juga rimpang Zingi Berase itu juga mengandung sedikit resin. Ya, resin ini juga konsistensinya berbeda antara rimpang yang satu dengan rimpang yang lain. Dia akan memberikan massa seperti mentega begitu, ya. Tepat di sekitar atau di atas endapan dari ekstrak, ya, atau menstrumnya. Di menstrum itu ketika kita mengekstraksi suatu Simplicia, katakanlah dengan metode maserasi, maka ketika didiamkan sehari semalam, nah, kita sebut cairan di atas endapan Simplicia itu sebagai menstrum. Ya. Nah, seharusnya resin itu seringkali mengendap di atas endapan Simplicia. Ya. Dan senyawa ini sangat mengganggu pada proses pemekatan ekstrak ataupun pengeringan ekstrak. Ya, di Farmakope Amerika Serikat, ya, dia memberikan solusi bahwa ya minyak atau lemak inaktif itu harus kita hilangkan atau dengan cara defatting. Umumnya kita gunakan pelarut yang dapat melarutkan lemak atau pelarut-pelarut yang non polar, ya, pada umumnya pelarut-pelarut non polar. Dia akan melarutkan senyawa-senyawa lipofil. Jadi kita bisa gunakan N-heksana, kita juga bisa gunakan petroleum ether atau disebut sebagai ether minyak bumi. Ya. Baru kemudian ketika setelah proses defatting itu baru kita lakukan proses ekstraksi yang kedua. Ya. Nah, di Farmakope Italia, ya, ada kata-kata unwanted matter, ya. Jadi removal unwanted matter. Jadi penghilangan komponen-komponen yang tidak diinginkan. Ya. Di literatur dikatakan bahwa komponen-komponen yang tidak diinginkan itu, ya, ada dua macam secara umumnya. Yang pertama, dia itu senyawa-senyawa inaktif. Diketahui dia inaktif atau inert, atau senyawa yang kontribusinya kecil terhadap aktivitas ekstrak.
Ya. Yang kedua, senyawa-senyawa penyulit dalam formulasi atau senyawa yang dianggap inert tapi dia berpotensi merusak sediaan jadi. Ya. Jadi ketika dia itu dalam bentuk ekstrak, dia tidak terlihat. Ya. Begitu si ekstrak tadi diformulasi menjadi bentuk sediaan, baru mulai timbul masalah atau masalah di kemudian hari. Misalkan ketika dia diformulasi menjadi suspensi, terbentuk endapan yang tidak homogen, misalkan. Ya. Kalau diformulasi menjadi emosi, emosinya pecah dan lain sebagainya. Ya. Jadi farmakope Italia dia mengizinkan penghilangan komponen-komponen yang tidak diinginkan tadi. Ya, misalnya dengan inaktivasi enzim. Ya, inaktivasi enzim ya kita kenal ada metode inaktivasi enzim yang sederhana gitu ya, atau murah meriah. Kita tahu bahwa enzim itu protein. Ya. Nah, salah satu metode inaktivasi enzim itu ya adalah dengan cara pemanasan. Ya, misalkan pada buah-buah ya, yang punya kandungan enzim polifenol oksidase, di mana enzim ini dapat mengoksidasi senyawa-senyawa polifenol atau senyawa yang punya gugus OH fenolik menjadi senyawa quinon. Dan senyawa quinon ini dapat dioksidasi lebih lanjut oleh enzim polifenol oksidase ya, menjadi dopaquinon dan yang merupakan inisiator terjadinya proses browning pada buah-buah. Ya. Tentu ketika kita memformulasi senyawa dengan kandungan polifenol, di mana kita yakin bahwa senyawa polifenol itu senyawa aktifnya, maka kita tidak ingin senyawa polifenol tadi rusak oleh karena aktivitas enzim polifenol oksidase. Maka kita perlu inaktivasi enzim polifenol oksidase. Ada beberapa cara, misalkan dengan mengkukus ya. Jadi buah atau ya buah pada umumnya setelah di peeling itu kita pisahkan bagian buah dari kulitnya ya, bisa dengan cara yang sesuai gitu ya. Misalkan kita ambil dari menggunakan sendok begitu ya. Kita pisahkan. Misalkan buah kenitu bisa kita pisahkan daging buahnya dengan cara peeling ya, kita ambil dengan sendok gitu. Kemudian daging buah tadi atau pulp, disebut sebagai pulp, itu kita kukus ya, dikukus ada penguapan ya, dengan uap air panas. Ya, kurang lebih selama 15 bisa sampai 30 menit untuk mendenaturasi enzim polifenol oksidase. Senyawa polifenolnya dia stabil terhadap suhu pemanasan. Oke. Kemudian untuk cara lain misalkan menurut yaitu menggunakan katakanlah daun misalkan simplicia daun itu bisa langsung direndam dalam alkohol panas. Ya tentu saja kita memanasi alkohol tidak menggunakan kompor ini karena akan meledak, tapi dengan pemanas listrik. Ya. Jadi merendam simplicia utamanya daun dalam alkohol panas itu juga dapat menginaktivasi enzim. Ya. Baik. Kemudian dari sudut pandang farmakope Italia itu, ya, kita tahu bahwa akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari farmakope Italia ini konsep tentang ekstrak terpurifikasi itu
muncul. Ya. Jadi secara garis besar ekstrak itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ekstrak total atau disebut juga sebagai raw ekstrak atau disebut juga sebagai traditional ekstrak. Ya. Dimana ekstrak-ekstrak total itu biasanya konsistensinya bisa berupa ekstrak yang cair atau fluid ekstrak, ekstrak kental atau semi padat, setengah padat, atau disebut sebagai soft extract, atau bisa juga ekstrak kering. Ya. Nah, ekstrak total atau tradisional ekstrak itu mengandung komponen-komponen terekstrak atau extractive matter ya, hampir keseluruhan. Ya, jadi sehingga di literatur lain dia dikatakan sebagai raw extract atau ekstrak kasar. Ya. Nah, ekstrak terpurifikasi di sisi lain yaitu ya, di Farmakope Italia itu dikatakan bahwa ekstrak terpurifikasi itu ekstrak kering, ekstrak yang dibuat dalam bentuk kering. Ya. Kemudian dia itu bebas dari komponen-komponen inaktif atau komponen-komponen yang kontribusinya terhadap bioaktivitas atau efek farmakologi rendah. Kemudian ya karena ada pembuangan, ada penghilangan komponen-komponen yang inaktif atau komponen-komponen yang tidak signifikan tadi, maka menurut Farmakope Italia, kandungan aktif dari ekstrak terpurifikasi itu minimal 20% atau dalam rentang 60-70% dari bobot ekstrak secara keseluruhan. Ya. Ya. Jadi ekstrak kelas E dalam Farmakope Eropa ya, adalah ekstrak terpurifikasi. Ya. Kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ekstrak terpurifikasi itu apa? Ya. Jadi ekstrak terpurifikasi itu campuran alami dari senyawa-senyawa yang terkait secara kimiawi. Maksudnya terkait secara kimiawi itu strukturnya itu sama, ya, analog, ya, strukturnya sama atau mirip, ya. Dan juga aktivitas farmakologinya yang sama atau mirip. Ya. Dan ekstrak terpurifikasi itu dibuat, ya, dia memang dibuat dengan tujuan khusus, bukan untuk proses isolasi. Ya. Mungkin Anda akan berpikir bahwa atau di beberapa peneliti menganggap bahwa ekstrak terpurifikasi itu adalah fraksi. Ya, ada yang mengatakan bahwa ekstrak terpurifikasi itu fraksi. Ya, dari sudut pandang fitokimia boleh-boleh saja kita mengatakan fraksi. Ya, boleh-boleh saja kalau dari sudut pandang fitokimia. Tapi sebenarnya ya di dalam fraksi ataupun di dalam ekstrak terpurifikasi itu ya kata kuncinya keywordsnya adalah ada senyawa aktif atau sekumpulan senyawa aktif yang farmakologinya atau bioaktivitasnya mirip. Ya, dan dia distandarisasi. Ya, misalkan ekstrak sena yang mengandung senyawa senosida, ya kumpulan senyawa 4-60%. Ekstrak fragula juga misalkan 20-25% senyawa-senyawa hidroksi antrasena. Ekstrak sena dan ekstrak fragula ini biasanya digunakan untuk laksansia. Laksansia itu meningkatkan motilitas usus besar, yang dampaknya adalah motilitas. Ketika motilitas usus besar itu ditingkatkan, maka terjadi BAB atau buang air besar.
Kemudian ekstrak Silybum marianum, di mana distandarisasi komponen utamanya silimarin yang mengandung 60-70% silimarin. Ya. Padahal ya pada umumnya kan ekstrak itu, kalau ekstrak total atau ekstrak tradisional itu ya kandungan senyawa aktifnya biasanya 1% atau 2%. Jadi dapat dipahami bahwa ekstrak terpurifikasi itu memang lebih pekat atau lebih banyak kandungan aktifnya dibandingkan dengan ekstrak tradisional. Ya, prosen ini juga dihitung terhadap bobot ekstrak. Baik, kemudian untuk sebelum kita memformulasi ekstrak itu ada beberapa pengujian ya. Sebenarnya kita sudah bahas di kuliah standarisasi ekstrak ini. Jadi ada penentuan karakteristik fisik, bagaimana tampilan ekstraknya, organoleptis ya, bagaimana berapa pH-nya, bagaimana kelarutannya, bagaimana kadar abunya dan lain sebagainya. Kemudian standarisasi kualitatif dan kuantitatif. Ya, standarisasi kualitatif bisa dilakukan dengan pembuatan profil sidik jari. Dan analisis atau standarisasi kuantitatif dilakukan dengan penetapan kadar marker ya, marker aktif ya, baik satu maupun beberapa marker ya. Untuk FDA ataupun farmakope Eropa itu merekomendasikan makin banyak marker yang di marker aktif ya, makin banyak yang distandarisasi makin bagus. Ya. Kemudian penetapan pengotor atau impurity, pengotor yang potensial, misalkan cemaran begitu ya, dan juga mikroba, total mikroba. Ya. Nah, juga uji-uji tadi itu dalam rangka studi praformulasi. Ya. Ada juga selain uji-uji yang telah disebutkan, kita juga melakukan uji-uji tambahan. Misalnya, kita lakukan penentuan kelarutan ekstrak kental atau ekstrak kering dalam pelarut. Ya, di dalam formula. Maksudnya ya, pelarut yang jumlahnya paling banyak di dalam formula. Ya, misalkan kalau sediaan cair misalkan, maka pelarutnya biasanya air atau sirup gula atau larutan sorbitol. Ya. Jadi kita lihat bagaimana kelarutan ekstrak kental atau ekstrak kering. Nah, untuk ekstrak kering sendiri, kita juga harus menetapkan batas toleransi berapa jumlah serbuk halus atau fine, ya, yang jumlahnya berapa yang masih bisa ditoleransi, jumlah fine ini. Ya, ini semua terkait dengan kalau itu ekstrak itu diformulasi menjadi tablet dengan metode cetak langsung, maka jumlah fine yang terlalu banyak ya akan menyulitkan pada proses tabletasi. Kemudian kita tahu bahwa ekstrak-ekstrak cair ya itu umumnya tidak stabil. Ya. Jadi kan di literatur dikatakan bahwa ketika kita memformulasi sediaan cair, sediaan fitofarmasi cair, itu tidak selalu atau tidak harus
menggunakan ekstrak cair bahan bakunya, bahan aktifnya. Ya. Tidak selalu atau tidak harus kita menggunakan ekstrak cair, karena si ekstrak sendiri dalam bentuk cairan ya tidak stabil. Ya. Jadi di literatur dikatakan bahwa lebih baik kita buat ekstrak itu menjadi ekstrak kering atau granul ekstrak kering. Baru kemudian granul ekstrak kering atau ekstrak kering tadi itu yang diformulasi menjadi bentuk sediaan cair. Katakanlah diformulasi menjadi sirup. Itu jauh lebih baik stabilitasnya daripada kita memformulasi ekstrak cair begitu ya, langsung diencerkan, langsung ditambah dengan eksipien untuk dibuat menjadi ekstrak dibuat menjadi bentuk sediaan cair. Baik. Kemudian bagian dari uji praformulasi ya, dan juga ya bagian dari standarisasi ada standarisasi kualitatif. Ini proses standarisasi kualitatif ini juga penting dalam studi praformulasi. Ya, di mana standarisasi kualitatif itu kita membuat pola kromatografi. Untuk apa itu? Ya, untuk cek dan recheck sekali lagi. Benar enggak ini ekstrak yang dimaksud? Benar enggak ini kandungan aktifnya yang ada di dalam ekstrak itu? Ya, kita verifikasi dengan menggunakan standar yang diinjeksi. Kalau kita katakanlah menggunakan kromatografi cair, ya diinjeksi dengan kondisi yang sama dari kondisi analisis ekstrak ya dengan kromatografi cair atau HPLC. Ya, standar diinjeksi dengan kondisi yang sama, maka kita akan tahu dengan membandingkan RF standar dengan RF dari puncak-puncak senyawa pada pola kromatografi. Ya. Kita melihat, jadi benar enggak ini ekstrak yang dimaksud. Nah, ketika kita melakukan standarisasi senyawa aktif atau standarisasi marker aktif itu dalam jumlah yang banyak, marker polimarker, maka ada kalanya ya para peneliti ataupun disebut dalam literatur marker-marker itu dilarutkan katakan dalam satu larutan yang sama. Misalkan kita punya marker A, B, C, D, E, F, G, itu dilarutkan dalam dibuat larutan ya, dalam satu larutan yang sama. Kemudian larutan tadi diinjeksikan di HPLC. Ya. Maka senyawa-senyawa marker tadi akan terpisah dan membentuk pola kromatogram juga. Dan kita akan tahu bahwa di mana sebenarnya di pola kromatogram kita atau sidik jari kita itu puncak nomor 1 itu apa, puncak nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya dengan cara membandingkan dengan waktu retensi dari campuran marker. Ya. Jadi marker senyawa aktif itu biasanya dijual di katakanlah di perusahaan-perusahaan semacam Merck ataupun Sigma Aldrich gitu ya. Ya. Jadi sebagian besar kalau kita ada kalanya senyawa-senyawa aktif di dalam ekstrak kita itu sudah ada yang pernah meneliti dan sudah ada orang yang menjualnya, sudah ada yang memproduksi. Ya, kita tinggal buat larutan standarnya, ya standar dari marker itu untuk melihat di dalam ekstrak kita benar tidak ada senyawa itu, gitu ya. Kemudian standarisasi kualitatif itu juga bermanfaat untuk melihat ada atau tidaknya degradasi senyawa selama proses ekstraksi. Ya, maksudnya apa ini?
Ketika dia masih simplisia, kita lakukan ekstraksi cepat, ya, ekstraksi dalam skala kecil atau micro extraction, ya, skala kecil, ya, katakanlah dalam volume 1 mili misalkan, atau 10 mili saja misalkan. Kemudian kita saring, atau ya, kita saring dengan saringan atau filter pro HPLC, pro HPLC, ataupun dengan bakteri filter gitu ya. Untuk melihat atau membuat sidik jari simplisia. Kemudian kita simpan profil itu. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi dalam jumlah besar, ya, dalam volume yang lebih besar. Kalau tadi misalkan cuma 10 mili, misalkan solvennya, kita buat ekstrak dalam, ya, menggunakan pelarut yang volume jumlah besar, misalkan volume besar, katakanlah 1 liter ataupun 5 liter katakanlah. Kemudian kita buat ekstrak, ya, ekstrak kering. Kita, ya, jadi setelah proses ekstraksi kita lakukan pemekatan ekstrak di rotary evaporator. Kemudian dari ekstrak yang sudah pekat tadi atau ekstrak kering tadi kita buat larutan, dan kita cek lagi dengan kondisi yang sama, dengan analisis HPLC yang sama, di kondisi yang sama, ya, kolom yang sama, kemudian metode analisis yang sama, apakah analisis isokratik ataupun gradien, ya, diamati pada atau menggunakan detektor yang sama pada panjang gelombang yang sama, dan kita bandingkan, ya, sidik jari atau profil kromatografi ekstrak dengan profil kromatografi simplisia. Benar enggak? Ya, misalkan kita ekstraksinya itu menggunakan ekstraksi Socrate misalkan, ya, ada proses pemanasan. Benar enggak? Tidak terjadi degradasi senyawa-senyawa aktif. Ya, bisa kita lihat secara langsung dari profil kromatografi. Baik. Yang kedua, selain menggunakan pola kromatografi, standarisasi kualitatif itu juga bisa dilakukan dengan cara spektrofotometri atau kolorimetri. Pada umumnya, ini adalah penetapan kadar total golongan senyawa, seperti yang telah kita bahas, ya, baik flavonoid total ataupun alkaloid total dan lain sebagainya. Minyak aksiri, penetapan kadar minyak aksiri. Baik. Kemudian ada yang disebut sebagai standarisasi kualitatif spesifik. Ya, manfaatnya apa itu? Untuk eksklusi ekstrak. Oh, ini ekstrak ini oke atau enggak? Eject atau enggak? Ya. Ya, dari profil sidik jari atau profil kromatografi kita akan tahu. Kemudian kita dari profil tadi itu juga kita bisa menemukan adanya pemalsuan atau adulteration atau rekonstruksi ekstrak. Maksudnya apa itu? Ya, ada kalanya ketika kita membuat ekstrak ya, jadi ekstrak itu, kemudian kita analisis marker aktifnya. Lah, ternyata kadar senyawa aktifnya tidak memenuhi syarat. Nah, orang-orang yang nggak benar dalam tanda kutip, ataupun penelitiannya nggak benar dalam tanda kutip, melakukan adjustment gitu ya, dengan yaitu ditambahkan senyawa aktif dari luar, ya, ya, seperti, ya, katakanlah dia ekstrak ginkgo biloba, ya. Ternyata ginkgo flavonnya kurang dari di persyaratan farmakope, maka dia tambahkan ginkgo flavon dari luar. Nah, ya. Atau dia, ya,
Supaya tidak terlalu kelihatan, ya, ekstrak keringnya itu juga ditambahkan excipient dalam jumlah besar. Ya, ya, jadi itu juga termasuk adulteration. Ya, akan kelihatan. Ya. Maka dengan metode yang lebih canggih, dengan alat yang lebih canggih, misalkan kita gunakan HPLC, MSMS, dan dengan bantuan statistika, ya, analisis multivariat, maka dari sekian sampel pun atau dari sekian batch pun kita akan bisa dengan mudah menemukan mana sampel yang otentik ataupun mana sampel yang adulteration atau sampel yang rekonstruksi. Baik. Jadi proses standarisasi kualitatif itu bisa juga digunakan sebagai pelengkap standarisasi kuantitatif. Baik. Contohnya ini ya. Ini adalah profil kromatografi ekstrak terpurifikasi batang Rhamnus frangula. Ya, diamati pada lambda 280 nanometer. Ini adalah senyawa aktifnya frangulin A dan frangulin B. Ya. Kemudian juga glukofrangulin E, glukofrangulin B. Nah, ini kromatogram yang sebelah kanan ini adalah sirup yang mengandung 0,5% ekstrak terpurifikasi frangula yang disebut sebagai frangulsilek. Ya. Di sini kita lihat bisa selain ada puncak-puncak dari senyawa marker, ya, ini marker, juga ada senyawa puncak-puncak dari diluen atau pengencer. Ya, wajar ya ini, karena ya, ini adalah bentuk sediaan. Kemudian kalau kita amati pada lambda yang berbeda, dan ini pakai HPLC dengan detektor diode array, ini lebih fokus ke markernya. Ini kalau ekstrak sendiri, ekstrak termodifikasi sendiri, profilnya seperti ini. Kemudian kalau sirup yang mengandung ekstrak dalam kadar 0,5%, profilnya seperti ini. Perhatikan bahwa sediaan sirup ini ya formula yang baik, ya sediaan yang baik, ya. Senyawa aktifnya atau ketika kita buat profil kromatografi dari sirup masih terlihat senyawa aktif atau marker aktif dari ekstrak. Ya. Kemudian ini profil yang ketiga ini adalah sirup yang disimpan pada suhu 50 derajat selama 3 bulan. Rasio antara markernya akan berubah. Terlihat ya, evident ini ya, dari bukti bahwa apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ternyata ketika si sirup ya disimpan dalam suhu yang tinggi dalam jangka waktu 3 bulan ini, rasio dari senyawa aktif berubah. Ya. Kalau rasio atau komposisi dari bahan aktif ini berubah, sangat dimungkinkan bioaktivitasnya juga akan berubah. Seberapa signifikan perubahannya kita tidak tahu. Perlu dilakukan pengujian tersendiri. Ya, suhu 50 derajat Celcius ini bisa kita anggap sebagai suhu ekstrim ya. Katakanlah di dalam box ya, mobil box ya. Katakanlah ya, kita anggap misalkan sirup ini dikirim dalam mobil box gitu ya. Kemudian dia mobil boxnya diparkir dalam cuaca yang panas. Dimungkinkan itu tercapai suhu 50 derajat Celcius di dalam box. Ya. Nah, seharusnya memang senyawa aktif ini memang tidak berubah begitu ya. Maksudnya seperti itu. Atau ini uji stabilitas yang dipercepat begitu ya, suhu tinggi ini. Ya. Jadi apapun itu kita harus dalam formulasi kita harus
memastikan bahwa profil kromatografi ekstrak dengan profil sediaan itu tidak berbeda secara bermakna begitu. Syukur-syukur kalau bisa stabil. Baik. Kemudian dalam memformulasi suatu ekstrak itu ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Kita itu membuat ekstrak dalam memformulasi ekstrak dalam bentuk sediaan yang kita inginkan, ataukah kita itu membuat sediaan itu berdasarkan karakteristik dari ekstrak, mana yang lebih baik? Ya, semakin sedikit informasi yang diketahui tentang ekstrak, biasanya orang memakai opsi yang pertama ini. Yes, pokoknya diformulasi aja jadi bentuk sediaan. Bisa apa enggak, Pak? Bisa. Ya, dipaksa bisa. Tapi apakah menjadi bentuk sediaan yang baik atau sedikit? Nah, itu belum tahu. Ya. Tetapi kalau kita itu memformulasi berdasarkan karakteristik dari ekstrak, ya, dan sifat fisika kimia dari ekstrak, maka bentuk sediaan yang akan kita buat itu jauh lebih baik dari sudut pandang stabilitasnya. Baik. Kemudian untuk di studi praformulasi sendiri, saya ambil dari Debcast ini, Debcast tahun berapa ini? Bahwa studi praformulasi itu meliputi beberapa tahapan begitu. Yang pertama analisis sifat fisikokimia ekstrak. Bagaimana kekentalannya, misalnya kelarutannya, higroskopisitasnya, ya. Ekstrak pada umumnya higroskopis ya, kecuali ekstrak yang kering. Kemudian bagaimana stabilitas dari ekstrak itu? Ya. Stabilitasnya terhadap suhu, bagaimana? Terhadap cahaya, bagaimana? Terhadap lembab, terhadap pH, bagaimana? Terhadap oksidasi atau udara, bagaimana? Kalau kita tahu bahwa ekstrak kita tidak stabil terhadap faktor-faktor ini atau kondisi-kondisi ini, maka kita perlu melakukan tindakan-tindakan khusus ini ya. Misalnya ekstraknya ketika kita buat ekstrak itu ekstrak kering tadi disalut ya untuk melindungi dari ini faktor-faktor ini misalkan. Misalnya juga ekstraknya digranul misalkan. Dalam rangka apa? Supaya kita tingkatkan stabilitasnya sebelum yaitu diformulasi. Jadi tidak semudah seperti misalkan kita punya ekstrak ya. Katakanlah kita memaserasi ekstrak Simplicia ya. Kemudian kita pisahkan menstrumnya, kita saring, kita pekatkan ekstraknya di rotary evaporator, dapat konsistensi ekstrak yang semi solid gitu ya. Atau kental seperti mentega begitu. Langsung kita tambahkan zat pengering. Ya. Terus langsung dimasukkan kapsul gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Kita harus melakukan studi praformulasi. Ya. Nah, apa saja yang kita lakukan? Anda bisa cek di jurnal-jurnal tentang studi praformulasi ekstrak. Ya, bagaimana stabilitas terhadap suhu? Ya, bagaimana kita cek itu ekstrak yang sudah digranul, ya, bagaimana titik lelehnya katakanlah, bagaimana stabilitasnya terhadap suhu ya. Kita pakai alat yang disebut sebagai DSC ya, differential scanning colorimeternya. Kalorimeternya. Atau misalkan kita juga bisa menggunakan infrared ya, spektroskopi infrared atau NIR misalkan, atau FTIR misalkan. Baru kita merancang bagaimana formulasinya. Setelah semua faktor-faktor ini diketahui, kita juga bisa melakukan kajian dosis yang digunakan dari literatur. Ya.
dari berapa kadar senyawa aktifnya. Ya. Yang di studi praformulasi itu juga pemerintah menetapkan bahwa ada beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama penilaian sifat awal sifat fisikal kimia ekstrak dan bahan pembantu atau eksipien. Ya, bagaimana sifat kimia zat aktif ataupun zat lain dalam ekstrak yang nantinya berpengaruh pada perlakuan formulasi serta keamanannya. Benar nggak senyawa aktif atau zat lain ini, yang zat lain ini berarti bisa juga selain senyawa marker aktif ya. Benar nggak dia itu aman? Jangan-jangan dia itu toksik begitu ya, misalkan. Atau jangan-jangan dia nanti menjadi penyulit pada saat formulasi. Ya. Kemudian kalau setelah kita mempertimbangkan kandungan senyawa aktif maupun senyawa lain dalam ekstrak, bagaimana kita kajian sifat fisika ekstraknya? Ya, yang tadi itu kelarutan, ya, organoleptis dan lain sebagainya. Baru kita juga kaji bagaimana bahan pembantu atau eksipien yang akan kita pilih untuk formulasi. Sesuai enggak dengan sifat fisika ekstrak kita? Gitu ya. Yang kedua, kita juga perlu mempertimbangkan indikasi terapeutiknya. Bagaimana dosis lazim dari ekstrak itu untuk dipakai pada manusia untuk indikasi atau penyakit tertentu. Lalu bagaimana untuk indikasi atau penyakit tertentu, bentuk sediaan apa yang paling sesuai? Apakah krim, apakah salep, apakah gel, apa perbedaannya? Bagaimana tujuan terapinya? Kemudian itu juga harus disesuaikan dengan teknologinya apa yang akan kita buat. Ya. Baik, saya rasa itu sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.